Beralih ke informasi lain, pemirsa, ribuan penumpang kapal feri masih memadati 7 dermaga di Pelabuhan Merak, Banten. Pihak ASDP menyiapkan 33 kapal ro-ro untuk menyeberangkan penumpang dengan tujuan Pulau Sumatera. Beginilah kondisi Pelabuhan Merak, Banten pada Sabtu siang. Ribuan kendaraan masih tampak memadati Pelabuhan Merak untuk menuju ke Pulau Sumatera. Mereka sengaja memilih mudik pada hari ini untuk menghindari kemacetan pada libur Natal dan cuaca buruk yang terjadi pada awal Desember 2024. Jika dibandingkan tahun lalu, jumlah penumpang serta kendaraan pada libur Natal dan Tahun Baru saat ini cenderung menurun. Tercatat kendaraan roda 2 yang telah menyeberang mencapai 941 unit. Sementara itu untuk kendaraan roda 4 mencapai 3.920 unit. Kemudian total seluruh kendaraan yang telah menyeberang ke Pulau Sumatera tercatat ada sebanyak 7.274 unit dan total penumpang mulai dari H-7 hingga H+1 tercatat 342.969 orang. Pemirsa, ribuan wisatawan mulai memadati kawasan Puncak di libur Natal dan Tahun Baru ini. Di jalur wisata Puncak Bogor, Jawa Barat, antrian kendaraan bahkan mengular hingga sepanjang 1 km. Memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, kawasan wisata Puncak masih menjadi destinasi wisata favorit masyarakat. Hal ini terlihat dari antrian panjang kendaraan mulai terpantau padat oleh kendaraan yang mayoritas plat B asal Jakarta. Meski begitu, jumlah volume kendaraan hari ini mengalami penurunan 20 hingga 30% dibandingkan pekan lalu. Sementara itu, untuk mengurai kemacetan, pemberlakuan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan ganjil genap dan one way atau satu arah diberlakukan secara situasional. Kendaraan yang platnya tidak sesuai akan langsung diminta putar balik kendaraan. Sementara itu, pemirsa, pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta pada siang hari ini masih ramai. Pengelola bandara menyebut ada kenaikan jumlah penumpang sebanyak 5% dibandingkan hari biasa pada libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Pada hari ini diprediksi pergerakan penumpang mencapai 150.000 yang menggunakan transportasi udara di Bandara Soekarno-Hatta. Pergerakan penumpang juga diikuti pergerakan pesawat, baik yang datang maupun pergi sebanyak 1.045 penerbangan. Adanya kebijakan potongan harga 10% dari pemerintah menjadi pilihan warga untuk berlibur dan mengunjungi kampung halaman menggunakan pesawat. Sementara di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, pemirsa, hari ini keberangkatan penumpang sebanyak 24.439 yang akan berangkat. Ada beberapa tujuan yang masih menjadi lokasi favorit, salah satunya adalah Yogyakarta, Lempuyangan, Surabaya, Purwokerto, dan Semarang. Sejumlah fasilitas turut ditingkatkan untuk kenyamanan penumpang, mulai dari face recognition untuk mempermudah boarding, penyediaan ruangan ber-AC, dan juga eskalator. Pemirsa, jumlah kapal yang terbakar di Pelabuhan Pelindo, Tegal, Jawa Tengah sejak Jumat dini hari mencapai 24 kapal. Hingga Sabtu pagi, kepulan asap masih terlihat dari sisa kebakaran kapal. Hingga Sabtu pagi, kepulan asap masih terlihat di bangkai kapal yang terbakar di Pelabuhan Pelindo, Tegal, Jawa Tengah sejak Jumat dini hari. Meski demikian, secara umum api berhasil dipadamkan. Para petugas pun masih melakukan pendinginan kapal yang terbakar agar tidak terjadi lagi kobaran api. Kapolres Tegal Kota AKBP Ruli Thomas mengatakan jumlah total kapal yang terbakar mencapai 24 unit kapal. Baik kapal yang ludes terbakar hingga 100% maupun kapal yang terbakar 20%. Pihaknya juga akan menerjunkan tim laboratorium forensik Polda Jawa Tengah setelah kondisi bangkai benar-benar padam. Tim Lab 4 akan melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran kapal. Kapal yang terbakar sudah dapat kita padamkan, namun masih ada satu kapal yang ada di tengah, ini posisinya masih terbakar, namun sudah berhasil kita lokalisir supaya posisinya tetap di tengah sehingga tidak merembet ke kapal-kapal yang lainnya. Hal ini disebabkan kenapa masih terbakar ya karena ada muatan bahan bakar solar yang masih ada di situ, sehingga kita masih kesulitan untuk memadamkan. Ya, tentunya sampai dengan solar ini selesai ya kita akan memadamkan dan juga upaya untuk pendinginan
pendinginan kapal-kapal yang sudah berhasil dipadamkan, jangan sampai nanti masih ada percikan-percikan, kemudian nanti ada cuaca atau ada angin yang berhembus kencang seperti tadi pagi, kemudian masih menimbulkan api yang bisa menyebar ke tempat lainnya. Akibat kebakaran yang terjadi, kerugian para pemilik kapal mencapai puluhan miliar rupiah. Sementara itu, alur pelabuhan untuk akses keluar masuk kapal saat ini telah dibuka kembali. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Sepeda motor di kawasan pabrik rokok Desa Pulung Kudus, Jawa Tengah ludes terbakar. Akibatnya 28 motor hangus menyisakan rangka mesin. Parkiran motor Jarum belum bisa gitu. Alhamdulillah bisa separuh bisa tertolong. Peristiwa kebakaran di tempat penitipan kendaraan sepeda motor di kawasan pabrik Desa Pulung Kudus, Jawa Tengah terjadi hari ini. Dari total 150 motor milik buruh pabrik rokok yang diparkirkan di tempat tersebut, 28 diantaranya hangus menyisakan rangka mesinnya. Api diduga muncul dari salah satu motor yang korslet dan membakar puluhan motor lain yang diparkir berhimpitan. Rumah dan motor ya Pak? Rumah dan motor. Satu rumah Kejadiannya ada satu motor yang dapur setting itu, tapi akhirnya merambat ke motor yang lain karena terlalu berhimpitan antara satu motor dengan motor yang lain. Di konsleting dari motor satu terus akhirnya merambat ke motor-motor yang lain, akhirnya juga sampai ke rumah. Petugas damkar bersama masyarakat berupaya memadamkan api, di mana kerugian ditaksir mencapai 430 juta rupiah. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Hoirudin, iNews melaporkan.